Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama buka pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Nabda'u darsal yaum bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ilmu yang akan kita dapatkan nantinya bermanfaat baik khususnya buat kita dan umumnya adalah buat sekeliling kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini, alhamdulillah, nanti yang lebih dipelajari adalah untuk pertemuan kali ini itu adalah tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Alhamdulillah, setelah kita mempelajari bab ini, nanti diharapkan antum semuanya mampu yang pertama memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Yang kedua adalah antum semuanya mampu membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Sekali lagi, setelah antum menonton video ini, diharapkan kita sama-sama memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Seperti apa? Yang kedua, kita mampu membedakan mana persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Baik, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persamaan kuadrat ini bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C adalah anggota bilangan asli atau bilangan real. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti kalau A-nya adalah 0, maka dia hasilnya bukan persamaan kuadrat. Karena bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ketika A-nya 0, maka nanti tidak ada pangkat 2. Ya. Baik, coba kita perhatikan. Dari bentuk umum ini, maka A adalah angka atau bilangan yang ada di depan X kuadrat. Sedangkan B itu adalah bilangan yang ada di depan X, variabel X. Dan C adalah konstanta. Coba kita perhatikan beberapa persamaan kuadrat di bawah ini. Ya. Yang pertama, X kuadrat ditambah 2X min 1 sama dengan 0. Apakah soal ini bentuk persamaan kuadrat? Nah, coba kita perhatikan. Di sini A-nya berapa? A-nya 1 ya. Kalau A-nya 1, B-nya adalah 2 dan C-nya adalah 0. Ingat, persamaan kuadrat itu ada pangkat tertingginya adalah 2. Maka
Bentuk yang pertama adalah merupakan persamaan kuadrat di sini ya. Kalau kita lihat di sini dia adalah pangkat 2. Nah, dia memenuhi kepada bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau kita ingin mengetahui A, B, C-nya, coba kita lihat. Di sini X pangkat 2. Di depan X pangkat 2 itu tidak ada angka. Nah, pada umumnya, kalau tidak ada angka di depan X kuadrat ataupun variabel yang lainnya, maka itu diotomatiskan dia adalah 1. Maka A-nya dia adalah 1. Kemudian B-nya dia adalah 2. Ya. Ini B. Dan C-nya adalah konstanta. Dia adalah negatif 1. Coba kita perhatikan yang ada di bawahnya. M pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Apakah ini bentuk persamaan kuadrat? Tentu ya, karena dia mempunyai pangkat 2. Ya, kalau kita mau ubah ke dalam bentuk umum, maka dia menjadi, sudah ya, ini sudah menjadi bentuk umum. Kemudian kalau kita ingin mengetahui A-nya berapa? A-nya tentunya 1. B-nya berapa? B-nya tidak ada ya. B-nya 0. Dan C-nya adalah negatif 3. Kemudian kita coba lihat yang ketiga. 2T pangkat 2 tambah T sama dengan 0. Apakah ini bentuk persamaan kuadrat? Tentu ya. Dengan catatan dia A-nya berapa? A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan 1. C-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian coba kita perhatikan contoh yang keempat. Apakah ini merupakan bentuk persamaan kuadrat? 2x pangkat 3 min x pangkat 2 tambah 5x min 4 sama dengan 0. Nah, memang di sini adalah pangkat tertinggi, tetapi ternyata coba kita lihat ada pangkat negatif, ada pangkat 3. Nah, berarti dia bukan persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat itu adalah pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Nah, sehingga ini bukanlah persamaan kuadrat. Yang nomor 1 persamaan kuadrat, yang nomor 2 juga persamaan kuadrat, nomor 3 juga persamaan kuadrat, nomor 4 dia bukan persamaan kuadrat. Baik, supaya lebih memahami, kita coba perhatikan dua contoh yang Bapak berikan kepada antum ya. Ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Yang pertama, x kuadrat sama dengan 7x min 2. Ingat ikhwatibillah bahwa bentuk umum itu adalah seperti yang tadi disampaikan ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu apa? Bentuk umumnya tadi ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, berarti kita harus bisa merubah bagaimana supaya dia sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat nomor 1 kan dia sama dengannya 7x min 2. Ketika kita ubah, maka dia x kuadrat yang tadinya 7x, dia pindah ke kiri. Nah, yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian negatif 2 tadinya negatif, pindah ke kiri jadi positif. Nah, sama dengannya berarti 0. Nah, ini ya. Ini bentuk umum persamaan kuadrat setelah kita ubah. Yang kedua, 2x kuadrat tambah 4 sama dengan x min 2. Nah, untuk contoh nomor 2 maka kita harus menggunakan konsep aljabar terlebih dahulu ya, disederhanakan. Nah, ini berarti 2 dikali 2x kuadrat, berarti 2x kuadrat. Kemudian 2 dikali positif 4. Nah, positif 8. Sama dengan, ini juga sama, x kali x sama dengan x kuadrat. Kemudian x dikali negatif 2 adalah negatif 2x. Nah, setelah seperti ini maka kita ubah ke dalam bentuk sama dengan 0.
Berarti dia 2x kuadrat ditambah 8. Nah, x kuadrat ini pindah ke kiri menjadi negatif x kuadrat. Kemudian negatif 2x pindah ke kiri juga menjadi positif 2x. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini kita coba lihat ada 2x kuadrat dengan negatif x kuadrat. Kalau begitu berarti dia dikurangkan ya. 2 dikurang 1 berarti dia 1. Berarti x kuadrat. Kemudian positif 2x ya. Positif 2x dan positif 8 sama dengan. Nah, itu ikhwati billah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami tentang bentuk umum persamaan kuadrat ini. Ya. Mudah-mudahan tujuan kita tadi, kita memahami bentuk umum dan kita bisa membedakan mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Terima kasih ikhwati billah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan ini bermanfaat dan mudah-mudahan antum semuanya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.